Selamat datang di channel video YouTube kami. Jangan lupa subscribe-nya, kemudian like, dan jangan lupa share bagikan video YouTube kami ke media sosial kalian masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu. Kembali lagi dengan channel kami Gus Bay Sevi, dan dengan saya Kang Bay Sevi, sahabat channel. Pada perjalanan kita kali ini kita berada di sebuah makam, yaitu makam Tumenggung Cokrojonegoro dan makam Mbah Taru. Nah, ini adalah sebuah punden makam keramat atau makam disepuhkan masih di sekitar wilayah Kediri. Nah, sebelum kita menelusuri sejarahnya dan energi mistis yang berada di dalam makam, jangan lupa subscribe-nya dan like dan share bagikan video kami ke media sosial kalian masing-masing agar video kami bisa berkembang dan bisa memberikan video yang lebih menarik lagi dan yang bermanfaat untuk sahabat-sahabat channel semuanya. Oke sahabat channel, di belakang saya ini ada sebuah makam, atau ada dua makam Tumenggung Cokrojonegoro dan makam Mbah Taru. Nah, dan ini adalah sebuah prasasti yang dibangun atau waktu pembangunan makam. Nah, ini makam dari Tumenggung Cokrojonegoro dan Mbah Taru. Nah, beliau adalah kedudukan Tumenggung di era Raja Mataram. Beliau ini masih keturunan dari Hamengkubuwono I, ya, dari Pangeran Mangkukusumo. Nah,
Di sini anak keturunan dari Mbah Taru, Raden Danu Prahara, Raden Danu Mas, dan Danu Agung, dan Danu Ricik. Yang kelima Raden Danu Sinom. Nah, ini di dalam ini adalah makam Temenggung Cokrojonegoro dan Raden Taru. Nah, tetapi eranya beliau ini di abad 1800-an. Nah, sedangkan Hamengkubuwono I kan 1700-an, ini 1800-an. 1800-an eranya beliau ini sama persis seera dengan makam Mbah Jimbon atau Ki Ageng Suryokusumo yang pada waktu penelusuran kita di episode video kita yang lain ya. Ini masih satu era, jadi masih satu era dengan Mbah Jimbon, masih satu era dengan Mbah Lilir yang pernah kita upload di channel kami, di episode kami yang lalu. Oke sahabat channel, jangan lupa sebelumnya saya ingatkan kembali, jangan lupa subscribe-nya, like, dan share, bagikan video kami ke media sosial kalian masing-masing. Ayo kita nanti masuk ke dalam, nanti kita akan bersyarah, berdoa, bertawasul, dan juga kita akan berinteraksi dengan energi mistis yang berada di makam beliau ini. Ayo sobat channel. Sahabat channel, ini ada makam dua. Ini beliau makam Temenggung Cokrojonegoro dan sebelahnya makam Raden Taru. Nah, ini struktur nasabnya beliau. Ini nasabnya dari beliau ini dari Keraton Mataram, dari Sri Hamengkubuwono ke-1 dan Pangeran Pendoro Mangkukusumo dan Adipati Purbanegara. Oke sobat channel, nanti kita akan bertawasul dan akan berinteraksi dengan beliau-beliau. Sebenarnya beliau ini dari manakah ya, dan juga perwujudannya seperti apa, dan energi mistis apa yang berada di tempat ini. Oke sahabat channel, jangan lupa, saya tidak pernah bosan mengingatkan, subscribe-nya jangan lupa, like-nya, dan share, bagikan video kami ya, dan saksikan video kami yang sangat seru ini. Ayo kita bertawasul dulu. Setelah bertawasul kemudian kita akan berinteraksi di makam ini. Oke sahabat channel, kita tadi sudah bertawasulan dan sudah berdoa dan juga berinteraksi dengan beliau. Alhamdulillah, energi karomahnya beliau luar biasa ya. Jadi yang saya flashback di masa lalu ini, beliau ini bersama dengan beliau ini masih salah satu pasukannya dari Pangeran Diponegoro yang melarikan diri ke Kediri. Jadi selain makamnya Ki Ageng Suryokusumo Mbah Jimbon, selain Mbah Lilir, juga ini masih ada sambungannya dengan beliau. Beliau ini gugur waktu perang melawan Belanda. Beliau ini gugur waktu perang melawan Belanda dalam keadaan mati syahid. Nah, dan makamnya dimakamkan di Kediri sini. Akan tetapi beliau ini kan karena menyembunyikan jati dirinya. Beliau ini menyembunyikan jati dirinya, tetapi beliau juga akhirnya ketahuan juga dan berperang melawan Belanda. Ini bersama dengan Raden Taru ini masih putra, sebenarnya masih putra dari Temenggung Cokrojonegoro ini. Nah, dan kelima putranya Raden Taru ini berpencar di sekitar Kediri. Dan tadi saya juga berinteraksi dengan makhluk yang ada di sini.
yang sangat disayangkan sekali ya, tempat ini sepertinya banyak disalahgunakan oleh orang banyak. Contohnya banyak orang mencari togel dan sebagainya di tempat sini, padahal ini adalah tempat peninggalan leluhur yang harus dilestarikan, dijaga, dan mendoakan beliau ini adalah seorang pejuang juga, pejuang yang rela mati demi mengusir penjajah atau negara asing yang ingin menjajah pribumi itu khususnya orang-orang di daerah Jawa. Nah, subhanallah, beliau ternyata perjuangan leluhur kita sangat luar biasa. Makanya kenapa channel Gus BCV ini kok jalan-jalannya kok ke tempat sejarah-sejarah, kok jalan-jalannya kok ke tempat-tempat makam-makam dan gua-gua, karena visi misi kami itu adalah menelusuri makam-makam leluhur, makam-makam dan petilasan dan jejak-jejak sejarah leluhur. Pertama, untuk mencari tahu kisahnya dan menceritakan kembali kepada sahabat-sahabat channel agar tidak melupakan sejarah. Jangan sampai melupakan sejarah, melupakan jas merah ya. Sejarah itu aslinya adalah suatu harta atau simbolis kejayaan yang dimiliki oleh negara kita. Kita sebagai putra-putri bangsa dan keturunannya harus bisa dan harus tahu sejarah leluhur kita, agar kita bisa belajar adab, etika, dan tata krama, dan bisa menghargai peninggalan-peninggalan leluhur kita. Nah, agar tidak dirusak oleh orang-orang fanatik ya, karena banyak sekali makam leluhur kita ini yang masih tersembunyi. Salah satunya makam beliau ini yang jarang diketahui oleh orang banyak ya. Beliau ini masih keturunan dari Hamengkubuwono I dari Mataram, Jogja. Subhanallah, para Dentaro ini masih muda. Kayak teman Cokrojonegoro ini sudah ibarat kata hampir sepuh, tapi tidak terlalu sepuh, sekitar umurnya 40-an kayak Raden Taru sekisaran umurnya 30-an. Dan sahabat channel, saya harap sahabat-sahabat channel itu bisa juga mempelajari sejarah lebih jauh, menambah rasa cinta kasih sayang terhadap sejarah, budaya. Karena kalau bukan kita yang menjaganya dan melestarikannya, siapa lagi? Kalau kita tidak menjaga dan melestarikan sejarah, budaya, dan peninggalan leluhur kita, larut demi larut tanpa disadari itu kita tuh aslinya sudah dijajah dan apa, dengan teknologi ya. Dengan teknologi pun kita tidak dijajah dengan secara fisik seperti zaman dahulu, tapi kita sudah dijajah dengan teknologi. Contohnya, kita karena sudah terpengaruh dan teknologi negara luar, aslinya teknologi itu bisa menghasilkan positif dan negatif. Negatifnya kalau kita tidak bisa mempergunakan itu sebaik-baiknya, akhirnya kita lupa mempelajari sejarah. Padahal di zaman sekarang ini kita bisa mencari tahu sejarah dengan mudah, yaitu di internet bisa dan sebagainya. Tetapi karena tergantung penggunaannya ya, karena penggunaan sekarang disalahgunakan, akhirnya tidak ada yang mau mempelajari sejarah, tidak ada yang mau mempelajari adat dan budaya. Padahal itu sangat penting. Kita harus bisa melestarikannya. Kita jangan malu, jangan gengsi, jangan tensin dalam melestarikan dan merawat sejarah dan peninggalan leluhur kita. Itu yang utama. Oke sahabat channel, jangan lupa ya subscribe, like, dan share, bagikan video kami agar video kami bisa berkembang lagi dan agar kami bisa memberikan video yang lebih menarik lagi untuk menghibur sahabat channel berikutnya mengenai sejarah. Kita tetap visi dan misi kita di sejarah dan napaktilas leluhur ya sahabat channel ya. Mohon dukungannya ya, mohon bantuannya semuanya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kelewatan di episode kita berikutnya. Tetap saksikan terus channel kita berikutnya
Ambil sisi baiknya dan positifnya, buang sisi buruknya dan negatifnya. Apabila ada kesalahan ucapan, perilaku, dan penyampaian saya yang salah dan keliru, mohon maaf dan mohon dimaafkan. Oke sahabat channel, tonton episode kita berikutnya, dan kita mohon undur diri ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam rahayu.